Shalom pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagi pemirsa di mana saja berada yang akan mendengar dan mengikuti program ini, mari kita semua memberi perhatian untuk perenungan firman Tuhan di saat ini. Namun sebelumnya mari kita menghampiri Tuhan dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih setia dan rahmat Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami boleh berada dalam kesehatan, kekuatan, hikmat, pengertian dari Tuhan. Sehingga sebagaimana orang percaya terus dan menerus masih mendengar firman Tuhan. Dan melalui program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, pada saat ini hamba-Mu yang akan dipercayakan untuk memberitakan firman kebenaran Allah. Tuhan urapi lidah hamba-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu kepada pemirsa Tabura Injil di mana saja berada. Dan yang siap sedia untuk terus menerus merenungkan firman Tuhan di saat ini. Tuhan memberkati mereka yang mendengar, bahkan hamba-Mu yang memberitakan firman. Tuhan memberkati mereka supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat, sukacita, damai, sejahtera bagi seluruh jemaat dan umat Tuhan di mana saja berada. Ampunkanlah dosa dan salah kami ya Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasih, kembali dalam pembacaan di saat ini dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yunus pasal 2. Kitab Yunus pasal 2 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Yunus pasal 2 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan kepada kita di saat ini. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi. Tema perenungan kita di saat ini, bagi kita kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pemirsa Tabura Injil yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau merenungkan kebaikan dan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita, tentu setiap pribadi dan setiap orang pernah dan mengalami begitu kasih Allah itu yang tidak pernah meninggalkan anak-anak terkasihnya. Sekalipun seringkali kita jauh dari Tuhan, kita tidak setia dan kita tidak taat, kita kadang-kadang mengingkari panggilan Tuhan yang Tuhan tetapkan kepada kita. Tetapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Bahkan kasih-Nya tidak pernah Dia tinggalkan kita sebagai anak-anak pilihan-Nya. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasih, demikian pula Yunus yang dipanggil oleh Tuhan. Tetapi terkadang di dalam panggilan pelayanan itu Yunus tidak setia untuk menerima panggilan Tuhan itu. Karena itu dalam pembacaan dan perenungan kita di saat ini, di mana doa ucapan syukur Yunus atau seorang nabi ini, dia melihat kembali apa yang telah dia lakukan, mengingkari apa yang Tuhan nyatakan kepadanya, yaitu panggilan yang Tuhan tetapkan kepadanya. Dan pada akhirnya dalam doa Yunus ini, Yunus mau menyatakan itu kepada Allah di dalam perut ikan. Dan dalam pergumulannya itu dia memanggil nama Tuhan.
dalam segala pergumulan selama berada di perut ikan, Yunus berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengar apa yang dinyatakan lewat doanya kepada Tuhan untuk menyelamatkan dia dari pergumulan ketika dia mengingkari panggilan Tuhan itu. Pemirsa, taburai Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Dalam pembacaan ini, di dalam ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9, maka dalam perenungan ini ada 3 hal mendasar yang hendak menjadi perenungan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Hal yang pertama adalah kita ingat bahwa kita ada sampai saat ini karena Tuhan menolong kita. Pemirsa yang terkasih, kita ada sampai saat ini karena Tuhan yang menolong kita. Seperti Nabi Yunus, Tuhan menolong dia. Sekalipun tanggung jawabnya, dia mengingkari panggilan Tuhan. Tetapi Tuhan masih saja ada dan menyertai, melindungi dia. Bagaimana dengan keadaan kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan? Kita ingat bahwa kita ada sampai saat ini bukan karena siapa-siapa, bukan karena kehebatan dan kemampuan kita. Tetapi itu semata-mata karena campur tangan dan pertolongan Tuhan yang kita hadapi, kita alami dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pemirsa taburai Injil, terkadang kita telah jauh dari Tuhan. Kita menduka citakan hati Tuhan. Kita telah berbuat dosa dan melanggar perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Tetapi Tuhan masih saja menolong kita, memberikan jalan-jalan kehidupan bagi kita ketika kita mengalami pergumulan yang berat. Kadang kita lupa Tuhan, kadang kita tidak memusingkan diri dengan kepentingan-kepentingan Tuhan. Dan kita sibuk dengan kepentingan kita manusia. Tuhan memanggil kita dalam panggilan pelayanan gerejanya. Di mana saja kita berada. Dan kita ada itu karena Tuhan. Tuhan tetap setia. Tuhan tetap menopang kita. Ketika kita telah jauh dari Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Bertobat dan menyadarkan diri bahwa kehidupan kita semata-mata hanya hidup sementara. Bahkan ketika Tuhan memanggil kita, jangan kita mengabaikan panggilan dan pelayanan Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Pemirsa yang terkasih, hal yang kedua adalah dosa membuat kita tidak layak di hadapan Allah. Tetapi Dia menaruh kita atau menarik kita dari lumpur dosa dan Dia menolong kita. Pemirsa taburai Injil yang Tuhan Yesus kasih, ada orang yang beranggapan bahwa saya sudah berdosa. Saya sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Bahkan dalam keberdosaannya, orang menutup diri dari panggilan dan pelayanan itu dan tidak mau keluar dari dosa. Padahal Tuhan memanggil kita untuk datang karena Dia menarik kita seperti Dia menolong Nabi Yunus yang ada di perut ikan. Dan Tuhan pula akan menolong setiap orang yang berdosa. Asalkan kita tidak tinggal diam bergumul dengan dosa kita. Tapi kalau kita mau datang berdoa, memohon pengampunan, meminta pengampunan Tuhan, maka Allah itu penuh dengan belas kasihan. Pemirsa taburai Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, kasih Allah yang begitu besar telah mengangkat kita dan mau menyelamatkan kita. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasih, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Allah yang telah mengutus Yesus Kristus datang menyelamatkan kita di bumi ini.
Kasih Allah itu tidak membeda-bedakan siapapun dia. Tetapi kasih yang seutuhnya itu dia berikan kepada kita semua. Baik pada zaman perjanjian lama dia memanggil para nabi-nabinya dan dia mengutus mereka. Tetapi juga dia memanggil kita semua sebagai hamba-hambanya untuk menjadi saluran keselamatan bagi banyak orang. Dari semuanya itu, mari kita senantiasa ingat bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, melalui perenungan firman Tuhan di saat ini, mari kita senantiasa menaikkan doa syukur seperti yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Mari kita juga senantiasa dalam tanggung jawab kita. Ketika kita mengingkari panggilan Tuhan dan kita jauh dari Tuhan, kita telah berdosa. Jangan kita tinggal dan diam. Tapi mari kita memohon doa pengampunan, doa syukur kepada Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, kasih itu juga akan tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa, demikianlah firman Tuhan kepada kita sekalian. Berbahagialah kita semua yang terus membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hamba-Mu. Dalam kekurangan, keterbatasan hamba-Mu di saat ini, hamba percaya bahwa setiap taburan firman Tuhan akan menyempurnakan, Tuhan akan melengkapinya di setiap pemirsa Tabura Injil di mana saja berada. Melalui kitab Yunus pasal 2 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Memanggil kami semua untuk tetap senantiasa mau melihat kasih karunia atau karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami telah jauh dari Tuhan. Kami telah menduka citakan hati-Mu. Tetapi Tuhan tetap setia dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh pemirsa di mana saja berada yang telah mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati yang ada di dalam segala pergumulan, baik masalah-masalah kehidupan secara ekonomi. Tuhan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat dalam kehidupan mereka. Tetapi juga dalam kehidupan pemirsa yang ada dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah sakit, Tuhan jamah pulihkan sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti kesembuhan akan terjadi atas kehidupan mereka. Tuhan memberkati pegawai negeri, Tuhan memberkati para pegawai swasta, petani dan nelayan buruh harian, tukang-tukang ojek, bahkan para pedagang toko kios, di mana saja mereka bekerja. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan menuntun, menyertai dan memberkati setiap hari-hari hidup dan usaha-usaha mereka. Tuhan memberkati juga para janda, duda, yatim dan piatu. Mereka yang hidup dalam kekurangan, baik yang ada di dalam pergumulan hidup mereka. Tuhan curahkan berkat mengalir dan mengalir dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi para pelayan Tuhan, para pendeta, guru jemaat, guru Injil, penatua Syemas, para gembala-gembala jemaat yang terus berdiri dan memberitakan firman kebenaran. Tuhan memberkati mereka semua dalam Injil kebenaran Allah yang disampaikan. Tuhan memberkati pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati para petinggi-petinggi negara kami sampai yang terendah. Biarlah mereka terus bekerja guna kepentingan masyarakat dapat teratasi secara khusus dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik budaya. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa juga khusus bagi kru Tabura Injil. Tuhan juga memberkati mereka yang terus mau menyatakan kebenaran firman-Mu melalui program ini. Tuhan juga memberkati pribadi bahkan usaha kerja mereka. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Berterima kasih
karena firman Tuhan telah diperdengarkan di saat ini. Ampunkanlah dosa dan salah kami, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom pemirsa Tabura Injil. Terima kasih untuk kita yang sudah mendengar firman Tuhan. Ikuti terus program Tabura Injil yang terus diberitakan melalui Klasis Yapen Selatan. Biarlah pemirsa terus mendapat sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan hari lepas hari.